Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menasihati diri saya sendiri, dan saya ingin menasihati saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sadari siapa kita, agar iblis tidak mudah masuk lalu kemudian menggoda hati kita dengan mengatakan engkau telah berbuat hal yang hebat, engkau telah melakukan hal-hal yang luar biasa, engkau telah berjuang hebat untuk agamamu, engkau telah melakukan amalan-amalan Masya Allah, Tabarakallah. Kalau iblis berhasil masuk itu ke dalam hati kita dan kemudian memberikan aroma itu di dalam hati, selamat, pintu kesesatan terbuka untukmu. Engkau akan menjadi manusia yang ujub, dan ujub itu akan membuat amalmu hapus. Engkau akan menjadi manusia yang sombong, sombong dengan kesolehan dirimu, sombong dengan amal soleh yang engkau lakukan, dan ketika itulah pintu hidayah Allah tutup. Tidakkah kita melihat ada orang-orang yang berpenampilan agamis, lalu kemudian memandang manusia sebelah mata, memandang orang-orang awam sebelah mata, mengkerdilkan mereka seolah-olah dialah penduduk surga dan mereka penduduk neraka? Dari mana datangnya amal itu kalau bukan dari iblis laknatullahi alaihi yang masuk ke dalam jiwa untuk mengatakan dirinya adalah orang saleh dan orang tersebut adalah orang yang tidak saleh? Siapa yang tahu kesolehan manusia selain Allah? Tahukah engkau bahwa orang awam itu pasti penduduk neraka? Tahukah engkau bahwa amal orang awam tersebut semuanya pasti di bawah amalmu? Tidak ada amalannya yang hebat sehingga membuat dirinya mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin dia orang yang rajin berpuasa, mungkin dia orang yang rajin sholat tahajud, mungkin dia adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, mungkin dia adalah orang yang sangat jujur dalam hidupnya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan besar dari Allah, dan sebelum dia wafat Allah berikan hidayah besar dan dia wafat di atas hidayah besar itu. Betapa seringnya kita mendengarkan keluhan orang-orang awam ketika datang ke masjid kaum muslimin, yang banyak orang-orang yang sudah kenal sunnah di dalamnya dicuekin, sehingga mereka merasa kok seperti kami masuk ke masjid orang-orang yang tak ingin kami masuk ke masjid mereka. Dan saya kenal satu orang di Pekanbaru mengeluhkan itu. Dia duduk dan ada di sampingnya sekitar 4 orang dari orang-orang yang sudah terbiasa hadir di majelis ta'lim. Lalu kemudian masuk orang lain dengan penampilan yang mirip dengan 4 orang yang di sekitarnya, dan orang tersebut menyalami 1, 2, 3, 4, giliran dia dilewatkan berjalan ke depan masjid. Dan itu membuatnya bertahun-tahun tidak mau masuk masjid itu. Ada apa engkau wahai? Bukankah Rasul SAW mengatakan engkau harus salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal? Bukankah Rasulmu adalah orang yang sangat penyayang, pengasih, ramah, dan berakhlak sangat lembut kepada orang awam, lebih kepada sahabatnya sendiri? Mana mengikuti sunnah itu? Mana mengikuti dan mencontoh Rasul itu? Sehingga akhirnya Anda adalah orang yang mencemari dakwah sunnah tanpa terasa. Orang benci kepada sunnah gara-gara sikap dirimu. Dan ini semua datang dari apa? Dari kesombongan yang ada di dalam hati. Naudzubillah min dzalik. Derajat manusia tidak ada yang tahu. Derajat manusia tidak ada manusia yang tahu hanya Allah. Di majelis ini tak ada yang tahu di antara kita siapa yang paling bertakwa.
Dan semua kita punya kesempatan yang sama untuk manusia terbaik dalam takwa. Semua kita di majelis ini, semua punya kesempatan yang sama menjadi manusia terbaik. Tidak mesti harus yang terbaik itu adalah orang yang berbicara di depan dan menasihati kaum muslimin. Tidak mesti, walaupun dia sangat harapkan. Namun Allah yang maha tahu isi hati, Allah yang maha tahu ketakwaan di dalam hati, Allah yang maha menilai berapa takwamu kepadanya. Dia yang tahu di antara yang hadir, fulanlah yang terbaik, fulanlah yang terbaik, fulanah yang terbaik, fulanah yang terbaik. Dan boleh jadi orang yang berbicara ada di barisan paling belakang, boleh jadi. Tidak tertutup kemungkinan, sebagaimana itu suatu hal yang tentu tidak diinginkan oleh dia. Tapi hal itu tidak mustahil. Hal itu tidak mustahil. Bukankah anda tahu bahwa di dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, orang yang dikenal alim justru dia penduduk neraka pertama sebelum Allah mengadab Fir'aun dan Abu Jahal? Padahal di tengah manusia digelar orang alim, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli fikih, ulama ternama. Bisa saja pandangan manusia tertutup, namun pandangan Allah mengetahui segala-galanya. Maka ketika anda tidak tahu derajat takwa manusia, jangan pernah remehkan manusia. Bahkan apabila dia tidak muslim sekalipun, jangan remehkan. Kecuali kalau dia sudah wafat di atas kekafiran. Karena orang yang hidup dalam keadaan tidak muslim boleh jadi suatu saat memeluk agama Islam dan beribadah lebih hebat daripada dirimu dan husnul khatimah, sementara engkau su'ul khatimah. Itu tidak mustahil untuk terjadi. Siapa yang menjamin orang yang tidak Islam itu pasti wafat di atas kekafiran? Dan siapa yang menjamin anda yang sekarang rajin sholat suatu saat meninggalkan sholat? Semua ada di tangan Allah. Kalau memang tujuan hidupmu adalah surga, urus dirimu sendiri. Bersemangatlah menuju surga itu. Dan jangan pedulikan siapa-siapa di sekitarmu yang membuat engkau terhalang atau semakin melambat dan melamban untuk mengejar surga. Rasulullah SAW adalah suri tauladan, jadikan suri tauladan. Para sahabat Nabi SAW diperintahkan Allah di dalam Al-Quran untuk kita ikuti para sahabat itu. Ingat, engkau hanya urus dirimu sendiri. Kalau anda berkata kepadaku, wahai Ustaz, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Saya mengatakan ahlikum setelah diri sendiri. Dan saya mengatakan ahlikum adalah kalau anda adalah orang yang menegakkan kewajiban anda kepada keluarga. Kalau sudah ditegakkan, keluarga anda penuh neraka pun Allah tidak akan memintai anda pertanggungjawaban. Namun anda tegakkan agama Allah kepada keluarga itu. Anda nasihati ketika mereka salah, anda larang ketika mereka keliru, anda ingatkan ketika mereka menyeleweng, anda berikan peringatan ketika mereka salah. Tetap mereka melakukan kesalahan, anda tidak akan bertanggung jawab walau dia ke neraka. Sebagaimana Nabi Nuh tidak bertanggung jawab kepada keluarganya yang bernama anaknya sendiri ketika anaknya masuk neraka dan istrinya masuk neraka. Betul? Oleh karena itu kembali kepada poin diri sendiri. Keluarga Allah akan mintai pertanggungjawaban, namun pertanggungjawabannya bukanlah dia membawanya ke surga atau ke neraka. Pertanggungjawabannya adalah apakah engkau sebagai kepala keluarga menasihati mereka, menegur mereka kalau mereka salah, mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan, tidak memberikan fasilitas maksiat kepada mereka, mengingatkan mereka untuk salat, mengingatkan mereka untuk jujur, mengingatkan mereka untuk ikuti Rasulullah SAW dan sunnah beliau. Ini akan Allah mintai pertanggungjawaban, bukan orang itu ke surga atau ke neraka. Di antara keluarga Rasul adalah pamannya. Toh pamannya ke neraka, Abu Lahab.
dan informasi keterangan bahwa pamannya ke neraka ketika Rasul dan pamannya itu masih hidup. Manusia tidak bertanggung jawab untuk orang lain kalau dia menegakkan kewajiban Allah tabaraka wa taala pada keluarganya. Bukankah ayah Nabi Ibrahim ke neraka? Dan Nabi Ibrahim tidak akan Allah minta pertanggungjawaban untuk ke neraka ayahnya. Maka inti daripada beragama itu sendiri-sendiri. Maka ketika kita belajar ilmu agama, untuk kita amalkan masing-masing, untuk kita amalkan sendiri. Orang lain tidak ikut beramal, terserah dia, yang penting saya. Ini adalah poin yang sekarang ini hilang dari dada banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, yang kita juga terkadang lupa kepadanya karena begitu hebatnya iblis menggoda, dan begitu hebatnya pasukan-pasukan iblis itu membuat kita lalai dari peduli kepada diri sendiri untuk tujuan hidup yang sebenarnya, itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.